Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Waalaikumsalam, Pak. apa materinya? Yang pertama ada vektor ya. Pak Supri, Pak Supri, Yes. Kenapa? coba Pak, Bapak buka soal PAS, terus kita bahas satu-satu Pak. Ini soalnya. PTS Pak, Oh ya nggak bisa. Kan udah yakin masuk nih Pak, 100%. yang bikin orang lain. Gitu. Kemudian ada GLB, kinematika ya. Kinematika itu nanti ada GLB 3. Gavin, kamu kan udah di-share soalnya. Coba mana? Gerak parabola. Mana, Pin? Soalnya, Pin. Vin, jangan disimpan sendiri, Vin. Soal Eh, yang mana Pak? Bang Lingkar. Soal yang kamu kerjain kemarin itu. Kemarin kan PTS, Iya, soal yang kamu kerjain itu yang di kelas itu loh. Kan dikerjain sama kamu di buku. Tolong dikasih tahu nggak teman-temannya. Farid dapat nggak kemarin dari si Gavin itu? kemarin hari Jumat kan nggak Enggak, ngerjain Pak. apa-apa Pak. Iya, itu sama kamu tuh. Ya, kayaknya biar kamu doang yang bagus ini. Simpen sendiri. Insya Allah. Ya, oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nggak ada ya sebenarnya. Materinya mencakup 5 poin. Jadi terima kasih sudah hadir. Nanti kita sampai sekitar jam 9 ya. Jam 9. Jadi ini eh, mohon maaf saya nggak nyiapin apa-apa dan kamera juga nggak bisa nih, nggak nyala. Tapi buat perwakilan Farid aja Balai Pak, balai Kasauman Pak. ya. Farid kameranya kamu nyalain aja buat perwakilan. Pak, rusak, Pak. Tadi bisa. Nah, boleh tuh. Tapi. Sip. Nah, gitu. eh Soal pertama nanti kamu akan ditanya besaran nomor 1 ya. Suruh Itu eh game sama Pak. Absen, nomor satu absen. terdiri dari besaran vektor dan skalar ya. Oke. Arkan contohnya apa kan? Besaran vektor. Kenapa, Pak? Contoh besaran vektor apa? Besaran vektor. Iya, contohnya. Bentar, Pak. Nge-lag. Kecepatan. Perpindahan Ya, kayak perpindahan Nah, kecepatan. Ya, terus ada Bapak nanti yang masuk tuh teori atau ada teori atau enggak, Pak? campur kayaknya. Saya bikin kisi-kisi ada teori, ada eh, hitungan. Jadi kalau yang teori nanti ciri-ciri, ini kayak nomor 1, nomor 2. Nah ini juga eh ya sebenarnya ini bukan teori ya, cuma hafalan aja sih. Kori-kori. Bapak mau kisi-kisinya? Ini nomor 1 besaran vektor, Akan terjun, akan terjun bebas. besaran skalar apa aja nih? Ada jarak, ada massa, ada waktu, ya. Atau bisa dicari besaran vektor dan skalar. Nah, itu history aman gak, Pak? siapa? Kamu nih bercanda mulu. Ya, kayak gini ya, besaran vektor. Skalar. Nanti bisa dicari, misalkan di clear notes. Ini kemarin kayaknya Gavin naruh di sini nih. Clear note apaan tuh, Pak? Clear note. Catatan.
Jadi Gavin itu Oh, kemarin saya lihat dia sempat kirim ke sini nih. iya Pak. Gavin waktu itu ngirim ke situ. Cuma dia Bedanya Amarnya juga bukan Netflix kok Pak, ada Pak di nggak situ mau Pak. di-share ke yang lain dia. Bedanya sama Note IG apa, Pak? Kalau not IG buat kamu pribadi, buat teman-teman. Kalau di sini buat macam-macam. Besaran vektor ya. Besaran vektor. Vektor. Nah, ini ada banyak catatan ya. Kumpulan rumus nih ini besaran vektor. Internet kencang juga itu di asrama ya. Ya, ini banyak. Ya, nanti dicari di situ banyak. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini hafalan aja. Nomor 2 ya. Kita lanjut. Nomor 1 udah, nomor 2 udah. Berikutnya nomor 3. Nomor 3 nanti ada penjumlahan vektor. Sul, ngapain Sul? Kok ada 5 orang hitam? Jangan ngumpul jadi satu. Bener nggak tuh? Penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor nanti yang pertama eh apa ya? Misalkan ada benda gitu ya. Diberi gaya ada ke kanan F1 sama dengan 10N. Kemudian ada F2 sama dengan 6N. Jadi penjumlahan vektor itu mencari vektor resultan ya. Mencari vektor resultan. Jadi pertanyaannya tentukan eh, vektor resultan. Tentukan eh, kalau ini gaya ya. Gaya resultan. Yang pertama A. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau gayanya itu misalkan berlawanan ya. Jadi misalkan ada yang sana, F1 sama dengan 10N, kemudian ada yang berlawanan nih, F2 sama dengan 4N. Ya. Farid, yang A, jawabannya berapa Farid? Itu gimana, Pak? Empat. Kalau dia 4, Pak. searah, dijumlah yang A, Oh, 16, Pak. 16. Jadi Oh, ini min vektor 6 nih. resultan itu Yang Kalau B min itu 6 bukan Pak, yang B. yang B min 6. F2. Pak. Yang B berapa? Min 6. Kenapa min 6? 6. Gue min F1. Di Jumlah. kayak gitu. 10 min 4, bukan min 6. Oke, kita ambil Maksudnya yang ke F2 min kanan F1. positif ya. Yang ke kanan Ya. positif. Yang ke kiri negatif. Negatif. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan Aja. 6N. Gitu. Jadi 6 Iya, karena iya. dia positif arahnya ke kanan. Ya, jadi kalau kamu nanti dapatnya negatif, misalnya gini, F1 sama dengan 8N. F2 sama dengan 3N. Nah, berarti jumlah gaya berapa nih? Jumlah gayanya berarti 3 dikurang 8 ya. Sama dengan min 5N. Nah, ini artinya apa? Besar gaya sama dengan 5N. Dan yang terakhir, arah ke kiri. Sik, Arkan masuk YouTube. Kok jadi ada baloi luber apa ini?
Jangan tulis macam-macam ya. Astagfirullah, baloy, apa itu baloy? Nanti saya di-ban sama YouTube-nya ini. Loy, jujur Masuk nama Loy. YouTube ya. Ah, yang C. Yang C susah nih. Pasti kamu pada nggak bisa. Saya yakin. Seyakin itu kah, Pak? Iya. Nah, bagaimana kalau gayanya itu tegak lurus ya? Nah, misalkan ke sana F1 sama dengan 3N, ke bawah F2 sama dengan 4N. Nah, ini jumlah resultannya gimana nih? Limbat. 3 kali 4. Ini sudutnya 90. Kalau 90 3 gimana? kali 90 kali 4. Akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Sama dengan 9. akar 9. Akar 5, Pak. Kok 5? Akar 25 sama dengan 5N. Ya, 5N. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalau sudutnya tidak 90 ya? Misalkan F1 sama dengan 2N, F2 sama dengan 1N. Sudutnya 60 derajat. Ya. Nah, ini gimana nih? Arkai ada suaranya nggak? Nah, cuma masuk doang, Pak. Nongol namanya doang nih. Iya, Arkai, Arkai. Apa Pak? Ada loh Pak. Nih, kalau gayanya ada dua gimana caranya? Sudutnya 60 derajat. Dihitung Pak. Iya, dihitung. Diganti 69, Pak. 69 dari mana? 60. Saya suka angka 69. 60 derajat. Yuk, Sultan, rumusnya apa Sultan? Resultan. Ini Pak, Apa F Pak rumusnya, kuadrat, F kuadrat plus F kuadrat, Nah, Lupa Pak. F1 F1 kuadrat plus kuadrat berarti 2 kuadrat tambah tambah itu 1 Pak, kuadrat. 1 kuadrat. Terus tambah 2 Tambah 2A. kali 2 kali Oh 1 ya, ya. kali 1 ya Pak. Oke. Rumusnya dulu deh, rumusnya. Ya Pak. Rumusnya F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2 kali F1 F2. Ini karena Iya Pak. besok nggak pakai kalkulator dihafalin ya. Iya Pak. Cos 60. Berapa nih cos 60? Cos 60 tuh ini Pak, 1/2 akar 2 ya. 1/2. Ah ya itu Pak, maksudnya. Jadi sama dengan akar F1-nya 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 1 2 kuadrat. kali 2 kali 1. Cos 60 1/2. Itu Silakan. Baloy Ngomong berapa apa, Baloy? Loy? Ngomong apa? Apa itu Pak? Itu yang kuadrat dijumlahin dulu. 4 plus 1. Oke. Sama dengan 4 plus 1 4 plus 2. tambah Itu kali 1 berarti 5. Plus 5 Pak, plus 5. Plus 4 5 kali kali 1/2. 1/2. Jangan lupa nih ya, kebanyakan ada yang Kali nambahin dulu Pak. dulu nih. Kali dulu 4 Pak, kali tambah dulu. 1 tambah 4. Ya. Kali dulu Pak, kali dulu Pak. 4 tambah 1 tambah 2, Pak. Ya, jadi Tarik. ini dihitung sendiri ya, karena dia perkalian. Sami. Akar Ya Pak, itu dikali dulu Pak. 4 tambah 1 tambah 2. Sama dengan 2, Pak. 7, 7, 7. akar 7. Akar 7, Pak. Akar Sami.
Jadi nanti kalau ada bentuk seperti ini, Itu Arif apa, Pak? jawabannya kayak gini. Arif 4. Oh iya 4. Akar 7 aja. Jadi akar 7-nya nggak perlu dicari desimal. Pokoknya akar Oh ya, Pak. 7. Gitu. Oh ya, Pak. Ya karena kan nggak pakai kalkulator. Weh, ini siapa ini? Waduh. Ya. Bagas Pak Pak itu Bagas coba itu tulis kelihatan tulis Pak. Pak. Bagas, Pak. Bagas, Bagas, Bagas. Bagas mau belajar. Baloy, Baloy, Baloy. Gas, sehat gas. Pak, Ya. itu kok ditambah, Pak? Bukan dikali. Dikali. Ini kan dikali dulu nih yang ini. 4 kali 1/2, 2. Ini Hmm. tambah Mas, berbalik rumusnya jangan lupa ya. Nih. Pak, kok itu 4/1/2 ditambah? 4 dikali Itu 1 4 per kali 2. 1/2. Itu 2. Tambah 1 tambah 4. Oh, gitu, Pak. Oh, Mana dia? Hilang. Amin. kok hilang, Pak? Kok hilang? Siapa nih? Halo, Nak. Pak itu yang namanya Baloy siapa Pak? Gig aja Pak. Hah? Ya, kayak Pak, Bennett, Ini Bennett. namanya Baloy Pak, Ben, Baloy. Bennett, Bennett. Jangan. Tuh. Ya, jadi nanti ada yang searah A, ada yang berlawanan B, ada yang sudutnya 90, ada yang sudutnya 60, D, E. Oh, satu lagi kemarin saya bikin kisi-kisinya ada 3 gaya ya. Nah, kalau ini kamu pasti nyerah ini. Nggak akan bisa nih ngerjain soal-soal kayak gini. C, D, E. C, D, E. Jadi kayak misalkan sudutnya, nah, vektornya itu ada pertama, ada yang ke sana, 37, ini ada F1 sama dengan 5N. Kemudian yang ke kiri misalkan F2 sama dengan 2N. Kemudian yang ke bawah di sini ada F3 sama dengan 4N. Gitu. Ya. Nah, kalau ada 3 bagaimana nih? Tentukan Itu F1, F2 dulu, Pak. vektor resultan. Nah, gimana? F1 sama F2-nya diapain? Dibagi Pak. Itu, Pak. Dikerjain dulu, Pak. Iya, gimana ngerjainnya? Pak Supri kok ngajakin Pak Iwan Pak di chat Pak. Hah, Pak Iwan? Ada nama Mr. Supri ngajakin Pak Iwan Pak. Pak Iwan ngapain? Nggak ada. B1. Meeting start. On cam. Oh, ini bukan saya nih. Kok bisa saya? Bukan saya tuh. Pak, itu siapa, Pak? Siapa, Pak? Itu siapa, Pak? Pak Ya. itu siapa Pak? Pak Bagas Pak. Garis Bagas. back, garis back, garis back, garis back. Hmm. Ya. Silakan. Sambil dikerjain dulu waktunya 2 menit lah. Ini sengaja saya bikin kisi-kisi itu yang susah. Supaya kalau lagi belajar gini kamu nggak bisa. Kalau nggak bisa kan pada puyeng, pada keluar. Ini ternyata nggak ada yang pada keluar ya. Kita mau belajar, Pak. Bukan mau keluar. Oh iya. Oke. Yang pertama, Pak Supri kok ngatain nama bapak saya Pak? kenapa? Garis back, garis back. Itu di chat kenapa ngatain nama bapak saya Pak? Bukan saya itu. Arif B1. Waduh, oleh Pak Supri. Tahu dari mana? Aduh. Ini bukan saya nih. Ada yang namain dengan nama saya. Karena kalau saya namanya Gig ini. Pak, Gig Pak. Hah? Terus itu nulis Pak. Kalau saya namanya yang kelas 11 4.
11/4. Bukan yang awal kelas Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama ya Pak. F1 kita ubah menjadi komponen ada yang ke kanan namanya F1X. Kemudian ada yang ke atas itu namanya F1Y. Jadi semua vektor diubah menjadi vektor horizontal dalam arah sumbu X dan vektor vertikal dalam arah sumbu Iya, Y. iya. Jadi nanti yang pertama dibuat tabel saja. Pak, terus itu Jadi, F1-nya masuk kemana, Pak? nah F1 nanti ada vektor horizontal dan satu lagi ada vektor vertikal. Gitu. Ya. Vektor horizontal itu namanya adalah F1X. Vektor vertikal itu namanya F1Y. Jadi kalau kita bikin di sini F1X sama dengan F1 dikali cos 37 derajat. F1-nya adalah 5. Nah, ini diapalin. Cos 37 itu berapa nih? Setengah, Pak. Cos 37 itu 4/5. Itu maksudnya. Setengah kan sama aja 4/5, Pak. Iya, 5 dikali 4/5 berapa? Itu 20 kali 5, 4, Pak. 4N. Kemudian yang vektor Yes, sir. vertikal F1Y sama dengan F1 sin 37 derajat. Kalau ke atas tuh sini, Pak. Satunya 5, sin 37 itu 3/5. Jadi sama dengan berapa nih? 3N ya. Itu 3, Pak. Nah, kemudian F1 sudah beres. Jadi sebenarnya gambar di atas F1-nya sudah kita ubah menjadi yang pertama F1X sama dengan 4N dan F1Y sama dengan 3N. Nah, jadi gambar yang di atas itu sudah kita ubah menjadi ini. Yang sudut 37 itu nggak ada apa-apain apa gimana, Pak? Enggak, dia apa-apain. Itu buat nyari ini, pakai cos dan sin. Ya, jadi F1-nya sekarang sudah berubah ya, menjadi yang tadinya F1 itu 5N, sudah Menjadi diganti 3, Pak. menjadi 3 dan 4. 4. Berarti semuanya satu dong. Satu-satu kita ini, Pak. Satu-satu, satu-satu. Gitu. Berarti Ya, sekarang F2-nya lagi gitu, Pak. iya, Tapi, bikin. Pak, F2-nya kan sudutnya nggak diketahui. Oke, kalau sudutnya nggak diketahui karena dia sudah apa? F2 kan ke Sudah, kiri, ini ya, berarti udah. cuma ada horizontal aja. Jadi Oh, berarti yang F2X dikerjain itu yang arahnya yang miring. anomali doang itu, Pak. Iya, yang miring. Oh, Kalau ya, Pak, sudah maksudnya ke itu, Pak. kiri, ya berarti dia min 2N. Vertikalnya, ya nggak ada. Karena kan kalau garis horizontal tidak punya komponen vertikal. Begitu juga sama halnya dengan F3. Ini harusnya saya geser dulu nih. F1X 4N. F1X sama dengan 4N. Nah, kemudian ada F3-nya. Ini F3. Nah, gitu ya. Jadi F3-nya juga sama. Karena F3-nya vertikal ke bawah, maka 2N dari mana, Pak? min 2. Karena dia arahnya ke kiri. No, F2Y itu dapat dari mana? Arah ke kiri. F2Y itu vertikal. Jadi kalau ada garis horizontal, ya, komponen vertikalnya 0. Komponen vertikal 0. Jadi kayak gini. Vertikal itu yang berdiri apa yang rebah? Vertikal itu berdiri. Hmm. Sama dengan berdiri. Jadi kalau ada garis horizontal, maka komponen vertikalnya sama dengan 0. Oh iya ya. 0. Kalau garis ke kiri juga sama, ya 0.
Kalau 0. kamu tiduran, tingginya dianggap 0 gitu. 0. Ya. Yes, sir. Berikutnya bagaimana dengan F3 nih? F3-nya horizontalnya 0 semua, Pak. Ya, F3 itu horizontalnya 0. 0. Berarti Berarti F2X, F3 F3X 3X. sama dengan 0. F3 ya sama dengan min 4 ya, Pak. Ya, karena dia ke bawah. Min 4. Yes, sir. Jadi kalau ke bawah min, ke kiri min, ke atas plus, ke kanan plus. Yes, sir. Yes, sir. Ya. Jadi F1 sudah berubah jadi F1X dan F1Y. Kemudian F2-nya ya ke kiri aja. F2 berarti sama dengan F2X sama dengan 2. Terus yang ke bawah berarti ada F3. F3 sama dengan 4 kan. Gitu. Ya. Tapi kalau digambar ya positif semua. Tapi kalau sudah di komponen kita ambil negatif. Nah dari sini baru kita jumlah sigma fx 4 min 2 tambah 0. Jadi hasilnya Tambah berapa 0. nih? Min 2, Iya, Pak. 2, Bos. Pak. 2, 2, 2. Jumlah fy sama dengan yang di atas 3 Min 1, Pak. 0 min 4 sama dengan min Min 1. 1. Gitu. Ya. Jadi Oke, Pak. vektor yang ada 3 itu kita udah sederhanain. Ya kan tadinya kan ada 3 ya. Tadinya ada 3 nih. F1, F2, F3. Sekarang ada 4. Nah ini udah kita jumlah. Berarti tinggal 2. Yaitu cuma ada vektor Fx-nya berarti horizontalnya 2. Berarti dia ke kanan ya. 2N. Dan Fy min 1. Berarti dia ke bawah. Nah. 1N. Jadi kalau ada 2 ini sudutnya berapa nih? Antara 2N dengan 1N. 90, 37. 90. 90. 2N kan horizontal yang Fx. Maka resultannya sigma F sama dengan akar sigma Fx dikuadratkan tambah sigma Fy dikuadratkan. Jadi udah Pitagoras, udah nggak perlu pakai cos lagi ya. Karena kalau dia pakai cos sigma Fx kali sigma Fy cos ini kan 90 sudutnya ya. Nah, cos 90 derajat itu sama dengan 0. Jadi nilai ini tuh ya 0 gitu. Jadi ini bisa dihilangkan ya. Makanya kalau sudutnya 90 dia sudah 0. Jadi hasilnya sama dengan akar 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Jangan lupa min 1 dikuadratkan itu positif ya. Akar 4 tambah 1 sama dengan akar. Oke, selesai ya. Jadi dalam bentuk akar. Tidak menggunakan desimal. Karena kan nggak pakai kalkulator. Ya, silakan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Nah, itu langkahnya. Ini udah yang paling rumit. Heran nih nggak ada yang pusing apa nih? Belajar ginian. Re, ada pertanyaan nggak Re? Rehan, aman Rehan? Wah, ini ada yang ngaku-ngaku Mr. Supri nih. Sasa ada pertanyaan nggak? Sasa? Sasa numpang masuk YouTube ini kayaknya nih. Cuma muncul namanya doang. Ya. Oke, jadi itu saja materi terkait dengan vektor. Pak, kok itu diakarin lagi, Pak, yang hasilnya? Iya, karena ini vektornya adalah tegak lurus.
Jadi kalau ada vektor tegak lurus, kita langsung pakai Pitagoras. Itu sigmanya semua ditotalin. Ditotalin. Terus habis itu dibikin kayak rumus vektor lagi gitu, Pak. Iya, vektor lagi. Jadi yang tadinya, ya, jadi yang tadinya ada 3 vektor, kita ubah jadi 4. Kan tadinya 3 ya, Terus, ya Pak. F1, F2, F3. Karena F1 diubah menjadi vertikal F1Y dan horizontal F1X, maka apa si vektornya menjadi 4. Nah, kalau ada vektor 4 yang sejajar bisa kita jumlah. Misalkan F1Y tambah F3Y. Ini harusnya F3Y ya. Itu Nah, jumlah, Pak. dijumlah 3 ke atas, 4 ke bawah. Kalau Berarti dijumlah min jadinya satu. berapa? Min 1. Min satu. Tuh, ini kan min 1 nih. F Oh, itu cara sigma. cepatnya, Pak. Nah, terus yang mendatar atau yang rebahan F2X ke kiri Itu dua, 2, Pak. F1X nya 4. Berarti 2-nya negatif tuh. 2-nya negatif. Oh 4-nya iya, Pak. positif. Nah, yang tadinya 4 vektor sekarang jadi cuma 2. 2N karena nilainya positif. Ini kan sigma fx-nya positif. Jadi dia ke kanan. Kalau sigma f-nya negatif ya ke kiri. Kalau yang horizontal. Tapi kalau yang vertikal karena dia dapatnya min 1 ya berarti ke bawah. Ya, jadi hasilnya akar. Oke, silakan. Lihat yang di atas tadi dong, Pak. Ini dia. Jadi ini soal terakhir yang paling rumit ya. Ke atas lagi, Pak. Ke atas lagi coba, Pak. Pak, besok berapa soal? Soalnya ada 90 apa? Seriusan, Pak. Enggak. Bal. 45, 45. Banyak banget, Pak. Kurangin, Pak. Itu udah dikurangin separuh. Tadinya 90 jadi 45. Ke atas lagi, Pak. Yang A dan B. Yang A dan B nih kalau searah ditambah, kalau berlawanan dikurang. Kalau yang di atas tadi apa, Pak? Yang di atas nih diapalin. Besaran vektor, cari di internet. Besaran vektor, nanti ada banyak ya. Gaya, ada momentum, medan listrik. Kalau skalar yang nggak punya arah, temperatur. Apalagi? Suhu. Volume. Suhu. Sama sama temperatur. Volume. Volume. Luas. Jarak. Jarak. Lebar. Nah, lebar. Tinggi. Tinggi. Panjang. Sigma. Sigma apa? Sigma itu jumlah. Oh ya, Pak. Gitu ya. Oke, kira-kira gitu vektor udah beres ya. Berikutnya GLB ya. Poin 2. Nomor 3 A, B, C, D, E. GLB. Ini kayaknya di SMP pernah nih. GLB. Bagas, GLB apa Bagas? GLB. Gerak Gerak lurus beraturan ya. Ya, gerak lurus beraturan. Nah, teorinya nanti ciri-ciri ya, ciri-ciri. Wait, hilang. Bentar. Waduh, mana dia? X kan. Jangan-jangan nggak simpen nih. Nah, saya ada. Gelap. Bentar dulu. Bentar. Oh ya, Pak.
Share. Ini ya. Jadi Apa bedanya GLBB sama GLB itu apa, Pak? itu nanti teori-teori. Jadi kalau GLB gerak lurus beraturan. Artinya apa? Eh, Kecepatan tetap. Percepatan percepatan sama dengan nol. Gitu. Nah, bagaimana kalau GLBB? GLBB itu nanti gerak lurus berubah beraturan ya. Gerak lurus berubah beraturan. Nah, ini namanya GLBB. Tapi nanti mungkin di soal kadang nggak ditulis GLB atau GLBB, tapi gerak, kalau yang GLB berarti gerak lurus beraturan. Nah, gitu. Ya, kira-kira gitu. Silakan, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, artinya kecepatan berubah ya. Kalau yang 4 itu dia tetap, Pak. Kecepatan, ya, berubah beraturan. Nah, kemudian percepatan tetap. Gitu, ya. Oke, contohnya kita bikin yang GLB dulu. Saya geser dulu ke bawah. Nah, ini contohnya apa? Misalkan ada Farid. Farid di sini. Farid jalan V 1, 2 m/s. Ya. Kemudian di sini ada Gavin. Gavin jalan misalkan ke kiri. V2 sama dengan 1 m/s. Farid artinya apa nih kalau kayak gini? Farid berjalan selama 2 meter per second. Nah, artinya apa? Dia akan bergerak sejauh 2 2 meter meter. setiap detik. Gitu. Misalkan nih jaraknya misalkan 24 meter ya. 10 meter, Pak. Ya, 10 meter. Ya, Pak. Deketan 24. Jadi Aturlah, Pak. Farid Atur. gerak ke kanan, Gavin gerak ke kiri. Kira-kira Iya, Pak. ketemunya di mana? 24 bagi 2, Pak. 24 bagi 2 berapa? 12. 12. Iya. Berarti Faridnya di sini dong. Enggak, Kalau Pak. Faridnya di sini, ini kan T-nya 12 ya. Iya, Pak. Si Gavin udah gerak ke kiri. Posisi Gavin kalau Faridnya 12 second, dia bergerak 24 meter. Ya kan? Maka si Gavin bergerak ke kiri 1 meter berarti jaraknya 1 meter tiap detik. Kalau 12 second ya posisinya dia ada di sini dong Gavinnya. Aturlah, Pak. Nah, jadi ngaturnya gimana nih? Dikerjain dulu itu, Pak. Kerjainnya gimana caranya? Itu pakai rumus yang ini, Pak. Yang ada 3 rumus itu, Pak. Ya, yang ada 3 rumus gitu ya. Ya, Pak. Ya. Nah, itu definisi GLBB ya. Jadi kalau Farid kecepatannya 2 m/s, ya setiap saat 2 m/s saja. Setiap detik nambah 2, setiap detik gerak 2. Jadi nggak berubah-ubah. Nah, kalau ini pertanyaannya
eh, kapan dan di mana Farid berpapasan atau ketemu Gavin. Nah, kira-kira gitu. Jadi ngaturnya gimana nih? Kira-kira gitu ya. Ini saya dulu geser. Nah, kira-kira gitu. Kapan dan di mana Farid ketemu Gavin? Misalkan si Gavinnya harusnya saya ganti warna biru aja ya, Gavin. Gavin masih ada nggak nih? Tidur lagi deh. Saya ditinggal tidur. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja. Nah, misalkan Gavin di sini, ini ceritanya udah ketemu ya. Nah, ini Farid. Itu ketemunya di tengah, Pak. Sini ada Gavin. Enggak, di Ya, ujung soal. belum tentu di tengah juga. Belum tentu Tengah ya. kanan dikit. Tapi kira-kira di antara. Ah, kira-kira gitu. Misalkan jarak yang ditempuh Farid itu kita namakan sebagai eh, SF. Jarak yang ditempuh Gavin misalkan kita namakan sebagai SG. Kira-kira gitu. Ketemunya di mana di sini? Jarak S yang itu apa, Pak? S itu apa, Pak? jarak Oh, S sama dengan jarak. Ya, jarak. Maka kita bisa simpulkan SF ditambah SG sama dengan 24. Gitu. Jadi kalau SF-nya katakanlah 12, maka SG-nya 12 kalau di tengah. Gitu. Tapi kita belum tahu. Kalau SF-nya 20, tadi ada yang bilang agak ke kanan ya. Maka SG-nya berapa nih? 4 ya. Karena total 4, Pak. 24. Tapi kita belum tahu ya. Nah, S itu rumusnya kalau digerak GLB, S sama dengan V kali. T, T, T kali ini, Pak. Kalau pakai segitiga berarti ini V, ini T, di atasnya S. T Ya, jadi kali T, S Pak. V kali. V-nya Farid V1, T-nya kan sama. Tambah V-nya Gavin V2 kali T sama dengan 24. Jadi V1 kita masukin 2T karena 2 dikali T ya. V2-nya 1, 1 kali T ya berarti T T, sama dengan 24. 2T tambah T, T, 3. 3T. Maka bisa disimpulkan T sama dengan 24/3. Bagi 3. Nah, berarti saat 8 detik dia ketemu. Bukan 12 ya. Ya, Pak. Nah, di mana? Berarti SF-nya kita cari. S sama dengan V-nya. Karena SF ini adalah jaraknya Farid, berarti V1 dikali T. V1-nya berapa? 2. Satunya 2, Pak. T-nya 8. 16. Nah, jadi Farid ketemu Gavin di mana? Setelah bergerak 16 meter Per jauhnya. second. Per second kecepatan. Ini Apa jarak itu maksudnya? 16 meter. Kalau SF-nya 16 meter berarti SG-nya 24 kurang 16, 8 meter. Nah, gitu. Jadi logikanya pas ya. Jadi kalau Ya, Pak. Farid bergerak sejauh 2 meter per detik, berarti kalau T-nya 8, ya 8 kali 2, 16. Oke, silakan. Sampai sini apakah ada pertanyaan? V2-nya tuh apa, Pak? V2-nya itu kecepatannya Gavin bergerak. Nah, itu ciri-ciri GLB ya.
GLB itu gerak lurus beraturan. Pak, GLB itu yang cuma segitiga doang kan, Pak? Yang mana? GLB itu cuma yang rumusnya itu cuma segitiga doang. Iya. Iya. S sama dengan V kali T. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Ini kayaknya mundur 5 menit kali, jam 9 lewat 5, 15 menit lagi. Nah, berikutnya bagaimana dengan GLBB? Nah, GLBB ini berarti ada percepatan tetap. Ya, percepatan tetap contohnya misalkan Tidak nol. ya percepatan tidak nol. Jadi misalkan lari gitu. V awal, Pak. ya Supri. kenapa? Kalau tadi itu yang soal tentang GLB ya, Pak? Iya, soal GLB nih. Rumusnya satu doang, S sama dengan V kali T. Oh, kalau yang GLBB itu yang 3 rumus itu, Pak. Iya, GLBB 3 rumus. Ada percepatan. Nah, ini contohnya ya, misalkan T sama dengan 0 second. Ini ada percepatan nih. A sama dengan percepatan. Misalkan contohnya itu 2 M per S kuadrat. Artinya apa? Setiap detik, ya misalkan di sini ada Gavin lagi. Masih ada nggak waktunya? Vin, masih ada Vin? Nah, Gavin itu bergerak ke kanan. Tapi kalau 0 belum bergerak ya, masih diam ya. Iya, Pak. Nah, setelah 1 detik, kecepatannya menjadi berapa nih? Ya, bertambah 2. 2 M. Karena di sini ada percepatan. Terus lari lagi. T sama dengan 2 detik. Artinya nih setiap detik nambah 2. Bertambah 2. Jadi tambah 2, 2 tambah 2 berapa? 4 M. Oke. Ini nanti rumusnya ada 3 ya. Kecepatan akhir, V0 plus AT. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat